Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fatmalah dengan NPM 0318011042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-1 filsafat ilmu. Saya akan membahas tentang asal-usul filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo artinya cinta dan sophos artinya kebijakan. Secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Istilah filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar enggang mengenai berbagai macam persoalan seperti ekstensi pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Faktor-faktor munculnya filsafat. Munculnya filsafat dari orang-orang yang mulai berpikir tentang diskusi akan keadaan, yaitu tentang dunia, alam, dan lingkungan. Berawal dari masa Yunani kuno yang lahir pada 6 sebelum Masehi. Pada masa itu, pengetahuan dan kebenaran itu didominasi atau ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pertama, faktor mitologi, yaitu pengetahuan yang bersumber dari mitos yang sudah terkenal luas. Faktor kedua yaitu peran sastra Yunani, adalah pengetahuan yang bersumber dari dongeng. Ketiga, faktor ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di Yunani. Klasifikasi filsafat. Menurut daerah geografis dan latar belakang budaya, filsafat biasa dibagi menjadi 2 kategori besar menurut wilayah dan menurut latar belakang agama. Menurut wilayah, filsafat dibagi menjadi 3, yaitu filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Kedua adalah filsafat timur, yaitu tradisi filsafat yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Ketiga, filsafat tengah merupakan ahli waris tradisi filsafat barat, sebab para filsuf Timur Tengah yang pertama-tama adalah orang-orang Arab atau orang-orang Islam yang menaklukkan daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan menjumpai kebudayaan Yunani dengan tradisi filsafat mereka. Sedangkan menurut latar belakang agama, filsafat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, filsafat Buddha mengacu kepada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal, budi, materi, serta moralitas manusia. Ketiga, filsafat Hindu adalah sejarah panjang dari kebudayaan bangsa Arya di wilayah anak benua India pada masa peradaban Veda, diikuti oleh perkembangan filsafat dan agama dalam periode yang panjang dan melahirkan ajaran-ajaran filsafat ortodoks. Keempat, filsafat Kristen adalah sebuah pengembangan dalam filsafat yang dikarakteristikan dari tradisi Kristen. Saya akan membahas tentang asal-usul ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan suatu usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai jenis kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Sejarah ilmu. Dalam konsep agama, ilmu lahir sejak adanya manusia pertama
Adam alaihissalam. Sedangkan menurut teoritis, ilmu berkembang dari peradaban Yunani. Dan pada hakikatnya ilmu lahir dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain adalah: satu, mitologi bangsa Yunani; kedua, kesutraan Yunani; ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur kuno. Amsal Bakhtiar membagikan periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pertama, periode zaman Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka di antaranya adalah: satu, Thales; kedua, Pythagoras; ketiga, Socrates; keempat, Plato; kelima, Aristoteles. Kedua adalah pada zaman Islam adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Ketiga, pada zaman Renaissance dan modern adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Dan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Keempat, pada zaman kontemporer adalah zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Sedangkan George J. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu Animisme adalah kepercayaan pada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Kedua, ilmu empiris adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. Ketiga, ilmu teoritis adalah sebuah bentuk dan buah pemikiran dan juga di mana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang di mana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk teori yang ada sebagai bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. Saya akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat ilmu dari aliran barat dan aliran timur. Tokoh-tokoh aliran barat. 1. Plato. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal dan hukum. Kedua, Thomas Aquinas adalah filosof sekaligus teolog yang tangguh. Beliau memberikan pencerahan tentang etika, teologi, dan epistemologi. Ketiga, René Descartes. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika sehingga dipanggil sebagai bapak matematika modern. Keempat, Immanuel Kant adalah seorang nasionalis, guru besar Prusia, pemikir besar mengenai negara dan hukum. Kelima, Arthur Schopenhauer mengembangkan pemikiran Kant tersebut dengan menyatakan bahwa benda-benda dirinya
itu bisa diketahui, yakni kehendak. Keenam, Karl Heinrich Marx. Kisah Bapak Sosialisme dan Pemikirannya. Tokoh satu ini dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner, terutama paham sosialisme dan komunisnya yang terkenal. Ketujuh, Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Kedelapan, Jean-Paul Sartre. Sartre paling dikenal untuk teori filosofisnya mengenai eksistensialisme dan hubungannya pada perjuangan sosial dan politik. Tokoh-tokoh aliran filsafat timur dibagi menjadi 3 filsafat, yaitu 1. Filsafat mengembangkan ajaran hidup yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan yang kekal. Tokoh-tokohnya adalah Ramanuja, Sankara, dan Kumarila. Kedua, filsafat Cina. Pada masa hidup mereka, negeri Cina dilanda kekacauan yang nyaris tidak berhenti. Tokoh-tokohnya adalah Konfutse, Lao Tse, Zhuangzi. Ketiga, filsafat Islam. Mulai munculnya kajian-kajian tentang mazhab ketuhanan. Tokoh-tokohnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Miskawai, dan Ibnu. Saya akan membahas tentang apakah ilmu filsafat mempengaruhi tatanan kehidupan. Tokoh disebutkan nomor 3 atau tatanan sistem pemerintahan ketika itu. Menurut saya, iya, ilmu filsafat itu sangat mempengaruhi tatanan kehidupan karena dilihat dari tokoh-tokoh aliran barat dan aliran timur lebih membahas tentang tatanan kehidupan. Tokoh-tokoh aliran barat lebih membahas tentang kehidupan dilihat dari 3 tema yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh aliran barat, yaitu 1. Tema ontologi lebih membahas tentang keberadaan alam semesta, tentang makhluk hidup dan tata surya. Kedua, tema epistemologi lebih membahas tentang asal, sifat, panca indera dan jenis pengetahuan. Ketiga, tema aksiologi lebih membahas tentang bagaimana manusia menggunakan ilmunya dalam kehidupan. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua filsafat ilmu. Dia akan membahas tentang manusia purba. Apakah manusia purba itu ada? Manusia purba itu ada. Berdasarkan fosil yang ditemukan di Indonesia, ada 3 jenis manusia purba, yaitu 1. Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini ditemukan di Trinil sebelah Begawan, Solo. Dokter Belanda yang bernama Eugene Dubous pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus ini berasal dari kata Picos, artinya kera, Anthropus artinya manusia, dan erectus artinya berjalan tegak. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Hidup antara 1 juta tahun sampai 600.000 tahun pada zaman Paleolitikum.
Kedua, Megatropis paleojavanicus. Manusia purba ini ditemukan di Sangiran oleh von Koenigsegg pada tahun 1941. Megatropis paleojavanicus berasal dari kata mega atau artinya besar. Paleo artinya tua, Javanicus artinya Jawa. Jadi bisa diartikan sebagai manusia raksasa tertua dari Jawa. Hidup pada tahun 2 juta tahun lalu. Ketiga, Homo floresiensis. Manusia purba ini ditemukan di Gua Liang, Gua Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 oleh tim gabungan dari Indonesia dan Australia yang terdiri dari R. P. Sonjeno, Mike J. Morwood, dan Peter Brown. Dia memiliki tinggi badan 100 sampai 145 cm dan kapasitas otak 380 sampai 45 cm. Nabi Adam alaihissalam dikenal sebagai manusia pertama. Dan dalam sejarah, manusia pertama adalah manusia purba. Menurut teori Darwin, manusia purba mengalami banyak perkembangan dari zaman ke zaman. Manusia sekarang dan manusia purba memiliki perbedaan yang sangat mencolok di bagian tinggi badan. Untuk persamaan antara manusia pertama, manusia zaman now, manusia purba, yaitu dalam bentuk manusia yang memiliki organ-organ tubuh yang lengkap. Sedangkan yang membedakan karena dilihat dari bentuk perbedaan fisik dan perbedaan kebudayaan, yaitu perbedaan fisik. Manusia purba umumnya memiliki kapasitas otak yang lebih kecil daripada manusia pertama dan manusia modern. Manusia purba memiliki bentuk fisik yang berbeda seperti kepala dengan bagian atas yang datar, gigi gerahan yang besar, alis tebal, dagung kecil, dan tulang. Muka depan yang datar dari manusia pertama dan modern. Tubuh manusia purba lebih kekar dan tulangnya lebih kuat daripada manusia pertama dan manusia zaman now atau modern. Bentuk tulang ini membuat manusia purba sekilas nampak geram. Perbedaan kebudayaan. Manusia purba menghasilkan produk kebudayaan yang lebih sederhana, sedangkan manusia pertama dan modern memiliki peralatan lebih rumit dan halus. Manusia purba juga belum mengenal sistem bercorak tanah dan hidup hanya berburu dengan mengumpulkan tanaman. Manusia pertama dan modern memiliki kemampuan berpikir abstrak dan menghasilkan ritual yang kompleks bila dibandingkan manusia purba. Misalnya manusia purba menghasilkan upacara pemakaman dan monumen seperti menhir yang tidak ditemukan manusia purba. Saya akan membahas tentang pengertian akal. Akal adalah suatu peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk benar yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas, pengalaman, dan tingkat pendidikan formal maupun formal. Dan akal merupakan kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Saya akan membahas tentang dari mana datangnya akal. Akal merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaran malaikat Jibril ke Nabi Adam alaihissalam. Pada saat itu malaikat Jibril datang ke Adam dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Adam alaihissalam
untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang disodorkan, yaitu akal, rasa malu, agama. Maka Adam alaihissalam memilih akal. Kami diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama akal. Di mana kami berada, tiada agama tanpa akal dan tiada juga agama tanpa rasa malu. Diriwayatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya akan membahas tentang mengapa orang gila dan hewan tidak memiliki akal tapi memiliki otak. Orang gila adalah orang yang hilang akal. Hilangnya akal pada orang gila disebabkan adanya gangguan pada fungsi sel saraf di otak. Hewan tidak memiliki akal karena akal hanya diperuntukkan manusia. Tanpa otak, orang gila, hewan maupun manusia tidak akan bisa hidup karena otak adalah salah satu bagian tubuh terpenting untuk makhluk hidup. Karena otak adalah pusat kendali tubuh yang berfungsi mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tubuh. Akan membahas tentang ilmu-ilmu filsafat dalam ilmu pengetahuan apa-apa saja. Pertama yaitu metafisika atau ontologi. Metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika ini umumnya berproses pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan atau mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Ketiga, aksiologi. Aksiologi ini merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi ini adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi ini berasal dari kata Yunani aksion dan logos yang berarti teori tentang nilai. Keempat adalah cabang Baiklah, itulah hasil presentasi tugas filsafat ilmu tugas 1 dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.